siapa tahu ada halangan atau apa, kan berubah pikiran. Oke, oleh karena itu nanti ya saya jelaskan mungkin nanti tata caranya. Saya selaku ketua dan pembimbing bidang prinsip di satu institusi akan bertanya paling duluan, dan kemudian nanti apakah nanti Pak Eda, setelah itu boleh Pak Yuri ya. Mau berdoa dulu? Silakan berdoa dulu. Ya, oke. Ya silakan. Apa judulnya? Judulnya Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini menurut saudara, apa judulnya sudah dua variabel belum? Sudah. Variabel pertama apa? Variabel pertama ada 19 saja. Hah? Variabel pertama kajian yuridis ininya peraturannya tentang pembunuhan berencana, kemudian diatur oleh pasal 340 dan pasal 459. Oke. Apakah ini ada kasusnya enggak? Ada. Oke. Tadi ada putusannya? Ada 3. Hah? 3 putusan. 3 putusan. Ya. Oh. 3, maksudnya 3 putusan itu ada berkasnya enggak? 3 putusan. Ada di lampiran di belakang. Oh, pantesan tanggal. Ya. Oke, silakan. Apa yang menarik dengan pembuatan judul ini yang saudara, kenapa kok membuat judul seperti ini? Latar belakangnya seperti apa? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya tertarik karena pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Selain itu, adanya perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru menandakan adanya perubahan sistem hukum pidana nasional. Terus? Kemudian di KUHP 2023 memuat pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Berbeda dengan pendekatan retributif pada KUHP pada KUHP lama. Perubahan ini perlu dikaji secara yuridis agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan relevansi norma baru tersebut. Terus? Itu aja? Ya. Jadi yang paling menariknya adanya perubahan dari pasal, adanya sedikit perubahan dari pasal 340 ke pasal 459. Apa perubahan yang paling dikit? Adanya unsur pemasukan unsur kata disengaja. Di dalam pasal 340 kata sengaja masih dicantumkan, sedangkan dalam pasal 459 di KUHP baru kata sengaja dihubungkan dengan kata dengan rencana terlebih dahulu. Bedanya di mana? Kan bunyi pasal 340, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Sedangkan di pasal 459 setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu. Nah, kata sengaja di dalam pasal KUHP baru tidak dicantumkan, tetapi sudah termasuk bagian dari rencana terlebih dahulu. Ada perbedaan prinsip nggak? Gimana? Perbedaan prinsipnya ada nggak? Prinsipnya nggak ada sama saja. Jadi redaksi saja. Ya. Oh. Oke. Kalau di pasal 340 kata sengaja ada. Ada. Tapi kalau perencanaannya di belakang gitu, gimana? Bedanya? Gimana Pak? Perencanaannya di mana? Kalau di 340. Langsung ke berapa pasal 340? Berapa ayat? Satu ayat. Gimana bunyinya? Ada nggak kata-kata perencanaan? Ada. Bunyi pasal 340, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sedangkan pasal 459 di KUHP baru, setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun juga. Jadi tidak ada kata sengaja. Iya. Ya, jadi perbedaan prinsipnya begini, kalau saudara tahu itu ya. Kalau di pasal 340 lama, KUHP lama itu dengan sengaja itu disebutkan lagi untuk mempertegas bahwa itu adalah sengaja. Ya. Kalau di pasal yang sekarang itu tidak lagi disebut, karena dengan
Apalagi tadi kata-kata merampas itu berarti sengaja kan? Iya. Lalu dikatakan dengan direncanakan terlebih dahulu ada kata-kata. Oke. Lalu ini mungkin kan kalau hanya membandingkan antara undang-undang lama dengan yang baru, signifikasinya tidak akan ternampak. Gimana saudara melihat di lapangan? Di lapangan? Ya. Terkait pasal 340-nya, saya melakukan penelitian ke pengadilan negeri dengan mencantumkan 3 putusan. Jadi membandingkan penerapan pasal 340 di putusan pertama, putusan kedua, dan putusan ketiga. Sedangkan untuk di pasal KUHP barunya hanya mencantumkan tentang pendapat-pendapat yang saya dengar dan yang saya baca karena penerapannya belum diberlakukan. Saya dengar dari mana? Dari YouTube. Dengar. Ya, saya nonton YouTube, Pak. Oh, didengar. Terkait bedah KUHP baru. Itu didengar apa dilihat? Kita nggak dilihat, didengar. Oke, lanjut ya. Dihubungkan dengan identifikasi masalah. Nyambung nggak coba? Identifikasi masalah pertama apa? Identifikasi masalah pertama, bagaimana pembunuhan berencana menurut pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bagaimana? Bagaimana pembunuhan berencana menurut pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Terus? Udah gitu doang, Pak. Yang kedua, satu? 3. Terus? Yang kedua, bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang ketiga, apa perbedaan dan persamaan unsur-unsur pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan unsur-unsur pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terus bagaimana? Selanjutnya di dalam pembahasannya apa yang disampaikan? Baik, Pak, terima kasih. Di dalam pembahasan untuk poin pertama saya penjelasan terkait pasal 340 saya mencantumkan yang 3 putusan tadi. Mencantumkan apa? Jadi dari kasus posisinya, dari fakta hukumnya, terus fakta di persidangannya seperti apa saya cantumkan itu. Jadi kan untuk menjawab sudah ke bab 3 kan, di bab 3 tadi dari apa aja? Di bab 3 yang pertama menjelaskan tentang itu, tentang pembunuhan berencana menurut pasal. Nanti itu di MPK itu harus paham bab 1 bab 3 ini dari 31 tentang hasil penelitian. Ya. Terus kedua pembahasan. Ya, terus bab subnya apa? 31. 3.11 Ya. menjawab tentang tindak pidana hasil penelitian dari Judulnya apa judulnya? bab 3 hasil penelitian dan pembahasan, 3.1 hasil penelitian, 3.11 tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Di halaman berapa itu? Di halaman 38. Di halaman 38. tindak pidana pembunuhan. Diberikan contoh. Ada yang putusan. Jadi gimana? Jadi putusan pertama, putusan nomor 93/B/2023/PNPSM menjelaskan bahwa terdapat kasus di Kecamatan Curamegang Kabupaten Tasikmalaya bahwa seorang laki-laki berusia 71 tahun bernama Miman membunuh seorang anak perempuan berusia 13 tahun atas nama Pini Agrilianti dengan motif terdakwa merasa reputasinya tercoreng karena saudara korban telah memberikan informasi yang kurang. Saudara korban adiknya atau kakaknya? Cucunya, tapi bukan cucu kandung. Ini tadi katakan saudara korban. Berarti dulu sepupunya, kerabatnya Pini Apriyani. Jadi Miman itu kakeknya. Jadi Pini ini diasuh oleh istrinya Miman. Terus yang masih masalah apa? Yang jadi masalah Miman membunuh Pini. Oh iya betul. Ya. Kenapa membunuh tadi? Motifnya karena sakit hati, menghilangkan motif terdakwa berasal dari rasa sakit hati karena menghilangkan informasi yang menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik terdakwa. Terdakwa merasa reputasinya tercoreng, memutuskan untuk melakukan tindakan balas dendam dengan cara yang keji. Jadi di itunya juga Pak, ini sudah dikatakan perencana di persidangan dikatakan bahwa kasus ini telah termasuk dalam pembunuhan berencana karena dengan beberapa fakta bahwa adanya niat sebelum melakukan, adanya jeda dari niat untuk melakukan, berarti itu sudah termasuk direncanakan. Berapa tahun putusannya? Apanya? Diponis berapa? Diponisnya 15 tahun dengan adanya beberapa hal yang meringankan.
Iya betul 15 tahun. 15 tahun. Kemudian di putusan kedua nomor 256 garis miring TB garis miring 2023 garis miring PNTSM ini terjadi di Desa Bangkar Kalong, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa merasa diguna-guna oleh korban, motifnya seperti itu Pak. Jadi pas kejadian juga di sini diceritakan sebelum kejadian terdakwa melihat korban sedang memperbaiki selang air di belakang rumah orang tua kepala dusun. Saat itu terdakwa mengaku kembali merasa gejala aneh yang ia kaitkan dengan dugaan santet dari korban. Nah, sehingga muncul niat untuk menghabisi nyawa korban. Terdakwa kemudian memutuskan untuk menunggu di lokasi yang sepi, yaitu kebun blok pasir gudang tempat korban biasa beraktivitas. Nah, ada kan katanya yang dilihat perasaan itu ada waktu berapa dari mana dari waktunya gimana dilihat dari waktu? Yang pertama itu karena adanya sakit hati yang tadi di persidangan dikatakan dari jeda waktu dari niat ke membunuh hanya beberapa menit saja. 7.30 nih. Apa itu? Sekitar 7.30 ya, ini mah yang masih belum dibunuhnya Pak. Ya, iya betul. Ya. Terus pelaksananya kapan? Pelaksanaannya tidak dicantumkan jamnya. Tapi pas kejadian itu pas nanti beberapa saat. Iya. Jadi bukti untuk membuktikan bahwa perencanaan untuk kasus yang ini dilihat dari adanya sakit hati. Yang kedua mah dari adanya santet, dugaan santet. Oh, dugaan. Yang pertama dugaan sakit hati, yang kedua dugaan santet dari korban kepada terdakwa. Beda lagi sama yang ketiga. Oh, yang ini yang kedua. Yang kedua dulu, ya yang kedua. Jadi dari sana kelihatan adanya berencana gitu. Iya, perencanaan. Oh. Adanya jeda kan Pak. Terus akhirnya di mana kejadiannya, berbeda tempat atau di mana? Udah itu di kebun blok pasir gedang langsung. Jadi pas si korban lagi memperbaiki selang air, kan sepi tempatnya. Jadi si terdakwa datang, ketika bersapa dengan korban dan merasa gejala aneh, korban langsung ini Pak, menghadang dan menyapa korban dengan nada sinis. Tidak lama setelahnya, terdakwa dengan cepat membunuh, golok dan melakukan serangan secara bertubi-tubi ke kepala dan bagian tubuh lainnya. Ini diponisnya 17 tahun. 17 tahun. Beda yang tadi. Beda. Nah, yang ketiga lebih parah lagi Pak. Putusan nomor 74 garis miring TB garis miring PNTSM garis miring 2024 garis miring PNTSM ini terdakwanya Herdis Permana bin Oman Suryaman. Oh yang yang pembunuhan di orang Ciamis, tapi pembunuhannya dilakukan di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pelakunya orang Ciamis. Orang Ciamis sama dua-duanya. Bukankah korban orang Ciamis? Orang Panumbangan. Iya, yang itu ini teh yang dibunuhnya menggunakan kerambit. Palu. Iya, palu dulu, kemudian di tubi-tubinya gitu. Pakai kerambit. Kan lagi hamil, korban lagi hamil. Iya, yang itu Pak. Oh, karena hamil. Motifnya apa? Motifnya ini mas sudah lama motifnya hamil. Si terdakwa pacaran bukan? Pacaran. Di sini dijelaskan Pak. Nah, di sini dijelaskan. Pertemuan ini berawal dari hubungan asmara yang telah mereka jalani sejak 2019 dan berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat pada Juni 2021. Namun hubungan mereka mengalami banyak konflik, terutama setelah korban diduga hamil akibat hubungan dengan. Nggak mau kawin gimana sih laki-laki? Apa? Nggak mau kawin? Ya, Atau belum belum? bertanggung jawab. Hah? Belum mau bertanggung jawab. Udah kawin belum? Belum. Masing-masing belum terikat perkawinan? Ya, belum. Nah, putusan ini teh kan pidananya di berapa tahun? Dari Pengadilan Tasikmalaya divonis pidana mati, kemudian mengajukan banding dengan nomor putusan banding 197 garis miring PID garis miring 2024 garis miring PTPDG ya. Divonis dengan penjara seumur hidup. Dirubah putusannya. Ya. Jadi dari pidana mati ke penjara seumur hidup. Oh, bentar, kalau saudara setuju nggak? Jadi seumur hidup sebagai wanita katanya. Sebagai wanita. Nah, sebagai wanita, saudara kan wanita, ya. Atau bukan? Wanita. Untuk putusan ini kan jadi berubah jadi seumur hidup. Ya. Setuju nggak? Kalau melihat dari motif, enggak dari motif tidak setuju. Tapi melihat dari penerapan di pasal 459 yang baru, kayaknya setuju. Okay. Karena. Jadi kalau sebagai pribadi wanita, ya. Setujunya hukuman mati. Ya. Kalau saudara sebagai mahasiswa, tidak setuju dengan hukuman mati. Setuju nggak dengan hukuman mati? Tidak. Kenapa? Karena kan setiap manusia masih ada harus ada peluang gitu ya. Pertaubatan. Oh, aduh.
Jadi bisa kan Pak, di pasal di KUHP baru juga mengedepankan keadilan restoratif. Apa itu? Keadilan bagi korban, bagi terdakwa dan masyarakat. Nah, dan di sini juga hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana tidak serta-merta langsung dieksekusi, tetapi ada peninjauan kembali setelah menjalani masa tahanan 10 tahun. Jadi memberikan peluang untuk masa pertaubatan. Oh, artinya ada masa walaupun diponis mati ketika misalnya dalam jangka 10 tahun ada perbaikan betul-betul nasuha mengenai tema nasuha bisa saja jadi berubah. Bisa. Caranya apa mekanismenya? Yang Kalau misalnya sudah mati nih hukuman mati, ya terus dibiarkan dulu 10 tahun, kan itu? iya penjara dulu. Ah itu Nah, mekanismenya. di dalam 10 tahun itu kan menjadi ini Pak, menjadi ada masa peninjauan kembali. Jadi 10 tahun, jika dalam 10 tahun menunjukkan pertaubatan keadaan baik selama di penjara, itu bisa memutuskan untuk mengajukan. ya dari hukuman mati ke penjara 10 tahun. Kemana itu caranya? Ke pengadilan. Kalau di PT berarti ke PT lagi. Terjebaknya. Benar, itu caranya. Apanya Pak? Caranya itu kan 10 tahun nih ceritanya. Ya. Itu direncana di berlakunya Undang-Undang 1/23 itu. Kemudian ponis 10 tahun sudah menjalani 10 tahun mekanismenya apa? Berjuang kembali. Ada Pak, benar. Ada di sini. Itu mekanisme aja. Coba baca. Bukan peninjauan kembali kecuali kalau misalnya kalau inkrah apa upaya hukumnya? Berarti misalnya apakah gerasi coba? Rehabilitasi. Itu si terdakwa nih sudah 10 tahun ceritanya itu kan masih angan-angan nih nanti berlakunya juga belum. Iya. Ada mekanisme antisipasi mekanismenya sudah ada ketika 10 tahun berubah menjadi baik. Bagaimana hak si terdakwa itu atau terpidana itu untuk mengajukan merubah tadi hukuman mati misalnya menjadi hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup jadi 20 tahun. Ada mekanismenya nggak? Nggak bisa, itu baru di teori saja. Makanya salah satu motivasi mengapa KUHP harus segera dibuat baru karena banyak hal yang tidak relevan itu. Itu jawaban yang saya inginkan, itu jawaban saudara begitu. Artinya menguasai antara undang-undang lama dengan yang baru, lamanya apa gitu. Yang kedua apa? Perbedaan tadi, perbedaan dan persamaannya. Pasal itu. Persamaannya apa? Perbedaan dulu Pak. Persamaan dulu sok. Persamaan dulu. Perbedaan dulu, mangga. Bedanya apa? Untuk perbedaannya, pertama dalam perumusan norma. Yang tadi yang adanya pasal 340 Undang Nomor 1 Tahun 1996, unsur sengaja disebutkan secara eksplisit, sementara dalam pasal 459 unsur ini tidak lagi dicantumkan secara langsung. Meskipun begitu, kesengajaan tetap dianggap bagian dari unsur perencanaan sehingga tetap harus dibuktikan dalam persidangan. Ya. Yang pertama dalam perumusan norma. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam konsep kesengajaan dalam pasal 340. Saudara mengambil ini pendapat dari siapa? Perbedaan dalam konsep kesengajaan. Perbedaan dalam konsep kesengajaan dari siapa ngambilnya? Ini waktu penelitian KPN Pak. Ya disebutkan berdasarkan berdasarkan pendapat. Menurut pendapat enggak? Enggak dicantumkan. Tapi di akhir ada dari Hakim Lili. Hakim coba? Bunga Lili SH. Hakim Oh iya benar ya. Saya berita. Terus gimana katanya? Yang ini yang perbedaan dalam konsep kesengajaan di pasal 340 ini, hukum pidana unsur kesengajaan disebutkan dengan jelas sehingga dalam pembuktiannya jaksa harus menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat sadar untuk menghilangkan nyawa korban. Sementara itu dalam pasal 459 kesengajaan dianggap sudah terkandung dalam unsur rencana terlebih dahulu, yang berarti bahwa siapapun yang merencanakan suatu pembunuhan secara otomatis dianggap memiliki niat untuk membunuh. Sebetulnya nggak dianggap itu unsur. Kalau pasal 340 berlebihan dengan kata sengaja sebetulnya, karena ketika berbicara membunuh artinya sengaja. Iya. Direncanakan juga udah termasuk sengaja kan Pak? Beda, bisa saja, tetapi yang melihat itu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalaupun misalnya menghilangkan nyawa orang lain, kan ada yang untuk membedakan misalnya nanti ketika dibedakan dengan pasal 359 lama.
Itu ada keapaan. Menurut saudara kurang tepat, mestinya saudara saya inginkan itu saudara berbicara rumusan yang baru itu kurang tepat. Karena mestinya kata sengaja untuk membedakan dengan pembunuhan atau dengan mengakibatkan mati karena kelalaian. Itu di sini nggak ada. Ini hanya perbedaan redaksi yang ingin nanti koreksi di saran bagusnya disebutkan. Kami karena untuk membedakan dengan keabsahan menyarankan agar redaksi pasal 359 apa? Pasal 459 tetap harus ada muncul kata sengaja karena sulit untuk membedakan dengan pasal 359 lama, ya kan? Nanti ini peluang bagi lawyer siapa? Wah, ini sengajanya di mana? Tapi artinya harus turun nanti pasal ini itu aja. Tuh, menurut saya, jadi saya tuh ngarap-ngarap ataupun nunggu, kirain itu artinya kalau sudah ke sana memahami tentang baik perencanaan, kealpaan maupun direncanakan terlebih dahulu. Oke, yang apa lagi? Pendekatan dalam penjatuhan hukuman, Pak. Perbedaannya. Iya. Di dalam baik pasal 340 maupun pasal 459 ancaman pidananya sama, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Namun dalam pasal 459 terdapat ketentuan tambahan yang memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman mati. Ketentuan tambahannya di mana itu? Yang ini untuk mengajukan peninjauan kembali setelah menjalani 10 tahun masa tahanan. Nah ini Pak, jika dalam periode tersebut pelaku menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan seperti berkelakuan baik dan menunjukkan sikap pertaubatan, hukumannya dapat dikurangi menjadi pidana seumur hidup atau pidana waktu tertentu. Mekanisme ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dibandingkan dengan peraturan lama yang cenderung lebih mutlak dalam penerapan sanksi. Saran saudara gimana untuk masalah ini? Saran saudara coba dilihat nyambung nggak? Coba di saran terakhir. Saran ada nggak saran? Saran yang tadi yang di pasal bab 4 sarannya nyambung nggak dengan ini? Ada nggak dibuka bab 4-nya? Bab 4 itu kesimpulannya saran. Sarannya gimana? Mestinya hafal gitu mana yang perlu dibuka. Skripsi. Gimana coba? Saran yang kedua tadi untuk apa tadi khusus mengenai sudah menentukan menjalani 10 tahun ada periode tersebut pada saat bisa melakukan peninjauan kembali mana di mana? Ya bisa melakukan peninjauan kembali. Berarti saran saudara harus apa? Karena belum ada aturannya di dalam KUHP, apakah KUHP harus direvisi? Jadi kalau orang lain dibaca, udah pinter di sana. Dengan hal yang belum ada muncul, nanti dibaca ke Mahkamah Agung, wah ini sumbangan pemikiran gitu yang saya inginkan. Jadi sarjana tidak meragukannya. Itu masukkan, jadi nanti di saran masukkan mekanisme babul pen astagfirullah. Ngertos tuh? Jadi itu nanti catat, itu dimasukkan sebagai saran masukan ya kepada pemerintah gitu untuk segera merevisi KUHP yang dapat menampung ataupun melaksanakan pasal ini, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap terpidana yang telah menjalani hukuman 10 tahun bagi tindak pidana yang merencanakan terlebih dahulu misalnya gitu. Apalagi pendekatannya tadi? Kemudian yang perlindungan hak asasi manusia. Ya. Peraturan baru menekankan aspek perlindungan hak asasi manusia lebih kuat dibandingkan dengan peraturan lama. Apa? Yang ini memungkinkan adanya perlakuan khusus bagi pelaku dengan kondisi tertentu seperti pelaku yang masih di bawah umur mendapatkan perlindungan berbeda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian pelaku yang mengalami gangguan mental dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis alih-alih langsung dijatuhi hukuman berat. Dalam beberapa kasus, mekanisme keadilan restoratif dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Saudara dapat dari mana? Pelaku yang mengalami gangguan mental dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis alih-alih langsung. Ini juga dalam penerapan di pasal 340 dalam kasus pertama yang Iman itu peringatannya karena yang kedua putusan yang kedua yang Iman bin Ahdi itu karena keadaan mental terdakwa yang mengalami bukan stres sih tapi semacam karena sudah
terlalu percaya kepada guna-guna itu Pak, jadi diringankan. Wah, itu bukan gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa. Depresi. Yang yang Gangguan mental bukan. yang terlalu percaya ke guna-guna. Bukankah mestinya semakin memperberat? Mesti. Tapi Kan nggak dilarang oleh agama juga. Iya. Percayakan walitunya. Iya, betul. Jadi ini dari mana saudara berpendapat begini? Makanya saya tanya. Ini pelaku mengalami gangguan mental. Apa bedanya dengan gangguan jiwa? Karena kalau ternyata terbukti dapat dibuktikan bahwa seseorang itu memang mengidap penyakit gangguan jiwa, maka dia tidak dapat bisa dipertanggungjawabkan. Maka putusannya pun bukan lagi preskriptif tapi onsor. Oke. Jadi mungkin untuk ini alih-alih langsung jatuh hukuman berat. Ya, penyakit dia kan bisa tenggelam. Jadi, tapi kalau pelakunya gangguan jiwa diproses diulang, ya. Bisa diproses, gitu. Karena gangguan jiwa, gelo, gitu ya. Seperti yang kasus di kaca, kan tidak dikejar, yang dicacar. Ya, Bisa jadi kalau terbukti berdasarkan keterangan ahli bahwa dia itu sakit jiwa, gitu. Maka dia harus dinyatakan lepas dari tuntutan, lepas dari hukuman. Terus yang C apa? Itu bagian dari keempat Pak. Yang C dalam beberapa kasus apa tuh? Mekanisme keadilan restoratif dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Loh, masa dalam pembunuhan berencana ada restoratif? Masuk Kalau yang akal? Sambo Pak kan si Elijah restoratif justice. C apa? Elijah yang digugat terdakwa. Oh bukan. Bukan itu. Pengurangan biasa. Siapa yang si Eliger? Si Eliger karena perannya gitu si Eliger, karena dia itu dibatalkan perintis kolaborator. Justice kolaborator pertimbangannya. Jadi bukan restoratif mungkin dalam beberapa kasus ya. Atau dalam khususnya seperti kasus Eliger, ulah ya bagus ya, saya mah hilangkan aja lah, capek. Siapa? Karena bukan kewenanganmu untuk membuat mekanisme. Ya. Ya. Ulah nya. Baik Pak. Kemudian yang lainnya apa? Penyesuaian terhadap Konteks sosial dan hukum modern. ya kata-kata halus itu di mana itu tersahat. Penyesuaian terhadap konteks sosial dan hukum modern. Saudara mengambil pendapat siapa? Yang ini waktu ngobrol-ngobrol sama hakim itu Pak. Nggak mungkin berpendapat seperti ini. Iya ada. Di semua di sini di hasil penelitian tentang pendapat hakim, hasil wawancara. Tidak semuanya. Ada hasil wawancara nggak? Tapi ini di satunya langsung di poin. Ya berarti di sini disebutkan Berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anu atau Bapak Anu, hakim pengadilan negeri Anu, dia antara lain dia berpendapat. Gitu. Kalau ini mah nggak jelas lah. Kalau saya sarankan seperti itu. Bukan saya yang rusuh kan itu tah. Detalnya. Hah? Oke. Terus apa? Persamaannya. Persamaannya. Yang pertama, unsur perencanaan terlebih dahulu. Kedua pasal ini mengharuskan adanya unsur perencanaan sebelum pembunuhan dilakukan. Artinya perbuatan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan didahului oleh persiapan yang matang. Mulai persiapannya mah, terus nggak apa-apa lah. Yang kedua, unsur perbuatan menghilangkan nyawa. Baik dalam pasal 340 maupun pasal 459, tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, unsur kesengajaan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, unsur sengaja tidak disebutkan secara eksplisit, tetap saja pembunuhan berencana memerlukan unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, kategorisasi sebagai kejahatan berat. Baik dalam pasal 340 maupun pasal 459, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Kan judulnya kesamaan. Sama. Terus Udah gitu, Pak. kalau unsur kesamaan, baik pasal mestinya begitu, baik di dalam pasal 340 maupun pasal 459 yang baru tetap terkandung Perencanaan tadi udah. perencanaan dan Unsur kesengajaan gitu. Nah, kesamaannya berarti kesamaan di ini ya, disebutkan di perencanaan ya. Ya, Sama-sama direncanakan. Sama sanksinya sebenarnya. bisa diikuti. Oke, yang 4 apa?
Yang keempat, Hmm. kategorisasi sebagai kejahatan berat. Udah seberapa tadi kita perlu diomongkan? Kan persamaan. Hah? Persamaan. Iya, nggak perlu diomongkan. Nah, dua-duanya karena kualifikasinya juga sudah di bab 2. Di tentang kejahatan ya. Buku 2 gitu istilahnya. Apalagi? Kesimpulannya apa? Better aja. Kesimpulannya apa mestinya? Kesimpulannya. Dan setelah barusan dimasukin ada saran-saran. Pasal 340 Undang-Undang 1 tahun 1906 tentang peraturan hukum pidana menekankan unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur kesengajaan harus dibuktikan melalui tindakan sadar pelaku yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Sementara itu, unsur perencanaan terlihat dari kesiapan matang sebelum eksekusi kejahatan. Kasus-kasus yang telah diputus di pengadilan menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan tanpa spontanitas. Sebutkan kasus-kasus yang telah diteliti nomor sekian, nomor sekian, gitu Bang. Harus jelasnya kesimpulan. Ya, baik, Pak. Nah, terus Dan memiliki motif serta strategi yang dirancang sebelumnya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Kemudian dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mengatur pembunuhan berencana dengan substansi yang serupa dengan pasal 340. terus Namun memiliki pendekatan yang lebih modern dan humanis. Regulasi ini tidak lagi secara eksplisit menyebutkan unsur sengaja karena dianggap sudah terkandung dalam unsur rencana terlebih dahulu. Selain itu terdapat mekanisme di mana itu masih kedua ke satu? Iya, yang poin kedua, Pak. Yang berdua. Iya. Terusan. Ini harus ini yang disebut lebih modern seperti apa? Dengan adanya yang menjalani peninjauan kembali kan Coba modern bener nggak? Kata-kata yang itu modern, apa misalnya lebih memperhatikan hak asasi manusia? Coba di mana disebutkan modern? Memiliki pendekatan lebih modern, lebih manusiawi, bener. Lebih humanis kali. Nah, ya teh bahasana lebih modern dan humanis. Enggak, lebih humanis. lebih humanis, unggul satu modern bingung itu karena IT lumpat kan kita. Ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Kedua pasal ini sama-sama mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman hukum yang berat seperti pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana maksimal 20 tahun. Ya, oke. Ya kesarannya, Dok. Caranya bagi pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi terhadap perubahan hukum pidana khususnya mengenai pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar masyarakat memahami implikasi dan penerapan hukumnya. Implikasi itu apa? Artinya implikasi? Penerapan. Apa implikasi? Implikasi. Implementasi membanding oke. Implementasi penerapan. Ya, buat aplikasinya. Ya, Pak. Oke, terus Selain itu diperlukan peningkatan kebijakan yang memperkuat aspek pencegahan di bahasa kejahatan awang-awang. melalui edukasi dan program-program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Kemudian bagi aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam menangani kasus pembunuhan berencana agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Diperlukan pula pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep keadilan restoratif yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk diterapkan secara efektif dalam sistem keadilan pidana. Yang tadi masukkan, kan belum dimasukkan yang tadi saya sarankan tadi. Ya, yang Dimasukkan kira-kira di mana itu? bagi pemerintah. Tuh. Nanti ditambahkan udah dicatat belum? Sudah, Pak. Jadi gimana? Bagi pemerintah berarti harus ini revisi KUHP yang tadi. Segera merevisi KUHP kalau karena ada ketentuan bahwa selama 10 tahun yang dihukum mati itu ada jeda 10 tahun untuk apa? Dan setelah 10 tahun ada kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali. Sementara aturannya belum ada itu di KUHP lama. Ya, belum ada ya? Belum ada. Gitu. Silakan Pak Heda lah, Pak. Oke. Saya dulu. Enggak. Enggak, saya itu tentang ini aja. Anak ini bikin skripsi. Berapa bab skripsi itu? 4. Coba bab apa aja? Bab pertama. Jangan lihat. Kudu ngapal gitu mah. Bab biji naon? Bab pertama pendahuluan. Ah. Bab kedua tujuan tersangka. Bab keempat
kesimpulan dasaran. Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Dalam skripsi ini apa sih yang dimaksud dengan skripsi? Gimana Pak? Apa yang dimaksud dengan skripsi? Karya tulis ilmiah Oke, untuk menyelesaikan sebagai suatu syarat penyelesaian program studi sarjana. Oke, program studi sarjana itu disuruhnya bikin skripsi gitu ya. Kalau nanti kamu misalnya insya Allah lah ya kuliah S2 bikin apa? Tesis, Kalau S3? disertasi, Kalau misalnya D3, D4? penelitian itu Ya enggak, ada tugas akhirnya apa? Namanya. Tapi biasanya kalau tanya lah, kalau misalnya apa sih kalau yang D3 apa itu ya? Kalau D3 apa, kalau D4 apa itu? Kan bukan skripsi kan? bukan Oke. Karena skripsi itu asas untuk sarjana. sarjana, menyelesaikan sarjana. Nah, kamu punya nggak di sini nih ada daftar pustaka? Ada Apa yang dimaksud dengan daftar pustaka itu? kutipan-kutipan. Maksudnya? Maksudnya saya ini kan Pak mengutip dari buku-buku atau jurnal-jurnal. Oke, sebagai referensi. Ya, jadi referensinya dari buku gitu ya, atau dari jurnal, atau dari tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya kan? Oke. Nah, biasanya ada yang simut di sini nih. Coba lihat di daftar pustaka. Daftar pustaka aja. Di sini sebutkan misalnya salah satunya. Misalnya Abintoro Prakoso. Ya. Siapa Abintoro? Pengarangnya. Pengarang. Pengarang dari buku Hukum Penitensier. Oke. Diterbitkannya tahun 2019 Mhm. di Jakarta dengan penerbit Assoje Presindo. Kenapa ada halaman 53-nya? Saya ngutipnya di halaman 53. Nah, kalau di halaman 53 itu cukup di ini aja, disimpan di Footnote. footnote. Kalau di sini nggak usah, ya. Sampai dengan tahun ya. Udah, cukup. Silakan Pak Yuri. Baik, siap. Siap Bapak. Baik. Ini kamu harus mempertanggungjawabkan dan merupakan konsekuensi atas judul Teori boleh, iya, teori. kamu buat ya. Iya Pak. Nah, kita tanya. Dari ini aja ada yang menggelitik sebetulnya. Ya, menggelitiknya di mana? Yang